Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Sains Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanun Ramadini dari kelas 12 MIPA 1 SMA Sains Al-Quran. Di video ini, saya akan memberikan informasi dan menjelaskan tentang energi yang berasal dari tumbuhan dalam perspektif Al-Quran dan sains. Ingin tahu kejelasannya? Yuk disimak. Bicara tentang energi, apa sih yang ada di bayangan kalian ketika mendengar kata energi? Energi didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja saat suatu benda melakukan kerja. Energi yang digunakan bukan diciptakan, melainkan diubah atau dipindahkan. Di bumi terdapat ciptaan Allah selain manusia, yakni hewan dan tumbuhan. Dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan, diketahui bahwa tumbuhan sebagai penghasil energi dan oksigen. Penjelasannya terdapat dalam Quran Surah Yasin ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Orang-orang Arab menafsirkan ayat tersebut saat Al-Quran diturunkan dengan pemahaman bahwa ketika pohon mengering dan dibakar menjadi sumber api. Para ahli kemudian menyikapi bahwa pohon yang kering oleh terik matahari dapat diubah menjadi arang kayu, dan ketika ia tumbuh dalam tanah dapat berubah menjadi batu bara. Sedangkan sains modern belakangan mengungkapkan bahwa minyak yang digali dari dalam bumi berasal dari tanaman yang tertimbun berubah melalui adanya tekanan. Tekanan di dalam bumi menjadi cairan minyak. Saat ini, yang kita tahu sumber energi itu berasal dari matahari, api, ataupun lainnya. Namun, ternyata tumbuhan juga memiliki peranan penting sebagai penghasil energi di bumi. Makhluk hidup pertama yang menangkap dan menyimpan energi matahari di bumi ini adalah tumbuhan. Utamanya, mereka yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Dari banyak bagian tumbuhan, salah satu yang terpenting adalah adanya kloropas yang terdapat pada daun. Pada kloropas ini, terdapat ribuan klorofil atau butir hijau daun, dan dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan nama Al-Qadir atau bahan hijau. Tumbuhan sebagai ciptaan Allah SWT mempunyai klorofil yang membuatnya mampu menggunakan energi matahari dalam proses fotosintesis. Energi sinar matahari itu mengubah sumber daya menjadi energi kimia. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis terlihat pada formula berikut ini. 6H2O plus 6CO2 fotosintesis C6H12O6 plus 6O2. Artinya, 6 molekul air ditambah dengan 6 molekul gas karbon dioksida atas bantuan fotosintesis yang dimungkinkan oleh sinar matahari akan berubah menjadi 1 molekul gula dan 6 molekul oksigen. Dalam proses fotosintesis, energi matahari digunakan untuk memasak bahan mentah yang diperoleh tumbuhan dari tanah melalui akar, menjadi makanan yang digunakan untuk tumbuh kembangnya. Dengan kata lain, energi matahari ini diubah menjadi energi kimia. Energi kimia yang berupa karbohidrat, minyak nabati, vitamin, kemudian dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa pasokan energi dari tumbuhan, kehidupan di bumi ini mustahil dapat bertahan. Saat ini juga banyak sekali energi yang berasal dari tumbuhan dan dijadikan salah satu alternatif pembantu, ialah biomasa. Umumnya biomasa merupakan bagian materi tumbuhan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Dalam industri produksi energi, biomasa merujuk pada materi biologi hidup atau mati yang mampu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Thank you for your attention. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.